Lalu bagaimana kondisi di Gaza, Palestina jelang Hari Raya Idul Adha? Relawan Mercy Fikri Rofiul Haq akan melaporkannya untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta Fikri. Bagaimana kondisi di Gaza pada hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Iqbal dan juga Mbak Nadia. Memang hari ini sudah lebih dari 250 hari eh, genosida yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza. Dan hari ini memang kalau untuk di Gaza, Idul Adha atau sholat Idul Adha jatuh pada hari Ahad, eh, besok nanti, sehingga nanti hari Sabtu mereka yang memang tidak berkesempatan untuk mengikuti haji pada tahun ini di Saudi Arabia, mereka akan puasa Arafah pada hari ini, kemudian dilanjutkan nanti esok hari dengan kelanjutan soal Idul Adha. Dan memang di Gaza sampai detik ini pihak Israel masih terus belum mau menghentikan penyerangan-penyerangan yang ada di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir ada 4 pembantaian dilakukan oleh pihak Israel sehingga menyebabkan 34 warga syahid dan juga 71 lainnya mengalami luka-luka. Dan untuk serangan-serangan tersebut memang kalau kita bisa lihat dari media-media lokal, Israel serang zona aman sementara di daerah Al-Mawasi yang ada di jalur Gaza bagian selatan melalui udara, darat, dan juga melalui laut, sehingga menyebabkan banyaknya korban-korban. Dan saat ini juga memang serangan yang begitu intens saat ini ada di jalur Gaza bagian tengah, baik dari kota Nusairot ataupun kota Dirbalah dan kota-kota lainnya yang ada di Gaza Tengah, sehingga ada 5 korban jiwa yang berjatuhan dan 17 lainnya mengalami luka-luka. Dan tadi kalau kita mengatakan di daerah Al-Mawasi, yaitu di Gaza Selatan, setelah itu kita berbicara mengenai kota Nusairot, kota Dirbalah, artinya di jalur Gaza bagian tengah. Namun saat ini jalur Gaza bagian utara, informasi yang kami dapatkan juga Israel melakukan serangan udara di kota Darot dan juga di daerah Darot dan juga Zaitun, sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dan juga 3 orang wanita juga meninggal akibat pemboman yang ada di Gaza Utara yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Dan bukan hanya saja di jalur Gaza, memang di Israel juga membunuh 3 warga di Jenin di tepi barat akibat penyerbuan-penyerbuan, dan terdapat 2 warga juga syahid akibat diserang rudal dan juga di bulldozer ya jenazahnya, yang kita bisa lihat di video-video lokal ataupun media-media massa yang ada di media lokal sini, bahwa ada seorang jasad Palestina di tepi barat yang Israel sangat-sangat tidak menghormati jasad tersebut. Bahkan mereka harus menarik korban itu dengan bulldozer, dengan tidak manusiawi ya. Israel baik membunuh warga yang masih membunuh yang masih hidup, dan juga bahkan yang sudah mati pun memang tidak luput dari penyiksaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak etis yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan yang saat ini ya, yang sangat-sangat sehingga tadi korban jiwa dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 37.266, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 85.102. Dan yang perlu diketahui saat ini, walaupun masyarakat Gaza mereka insya Allah akan melakukan sholat Idul Adha-nya pada hari Ahad,
ya pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2024. Namun yang perlu kita tahu adalah eh, yang berbeda pada tahun ini, masyarakat Gaza tidak bisa merasakan daging kurban, mereka tidak bisa berkurban, menyembelih, karena apa? Memang karena tidak adanya stok sapi, kambing, dan juga hewan-hewan kurban lainnya. Ini diakibatkan oleh blokade yang dilakukan oleh Israel, terutama serangan darat yang dilakukan oleh Israel pada Senin 6 Mei lalu, sehingga border Rafah sampai detik ini pun masih belum bisa memasukkan bantuan-bantuan. Dan walaupun kalau kita lihat di jalan-jalan memang ada beberapa bantuan, truk-truk bantuan, namun hanya sebatas tepung untuk mereka membuat roti ya. Dan saat ini juga harga yang juga sudah cukup murah, dan memang yang sangat-sangat diperlukan adalah bahan-bahan pokok lainnya seperti misalnya daging sapi dan juga hewan kurban, karena saat ini sangat-sangat langka sekali, bahkan kalau ada pun harganya sangat mungkin 500 kali lipat harganya dari harga normal di sebelum perang. Dan saat ini ya kelaparan melanda jalur Gaza, bahkan di jalur Gaza Utara banyak sekali anak-anak yang menghinggap terkena dehidrasi dan juga malnutrisi, sehingga total korban jiwa akibat yang meninggal itu ada 37 orang, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Dan seperti itulah kondisi di jalur Gaza, sangat di mana bom tidak berhenti, kelaparan terus berlanjut, dan juga tidak ada yang bisa dilakukan oleh warga sipil yang ada di Gaza, selain mereka hanya bisa menunggu mengenai isu mengenai gencatan senjata yang memang sampai saat ini juga belum ada kepastian. Baik, terima kasih Fikri, informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Tetap menjaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.